Novel audio Pagoda Pancer 97. Begitu Ratu Iblis Malam Gelap mengatakan ini, Xiao Nunu tiba-tiba merasa tidak mengantuk lagi. Namun, Xiao Nunu tetap tenang di permukaan, dan bahkan berkata dengan nada tenang, "Aku bisa menyelesaikannya sendiri." Ratu Iblis Malam mengejek, "Aku tidak membutuhkan badanmu untuk datang." Mata Nunu sedikit tergerak, "Kalau begitu, mari kita bicarakan." Ratu Iblis Malam Gelap berkata, "Masuklah ke Menara Emas Pancer." Xiao Nunu bertanya, "Kenapa? Tidak bisakah kita berkomunikasi sekarang?" Menghabiskan terlalu banyak energi spiritual untuk berkomunikasi melintasi Menara Emas Pancer. Itu dia. Senyuman tak terlihat muncul di bibir Xiao Nunu. Ternyata Ratu Iblis Malam Gelap tidak mampu menerobos kungkungan Menara Emas Pancer dengan santai lalu mengirimkan suaranya ke dirinya sendiri. Artinya segel Pagoda Emas Pancer masih sangat kuat, setidaknya tidak akan ada masalah besar dalam waktu singkat. Oke, segera, pikir Xiao Nunu, energi spiritual di badannya mengalir, dan jejak kesadaran memasuki Pagoda Emas Pancer lagi. Hoa! Persepsinya semakin besar, dan Xiao Nunu melihat Ratu Iblis Malam yang tak tertandingi lagi. Guntur bergulung di langit. Badan besar naga iblis bersayap 6 bintang kegelapan tampaknya sedang mengaduk jurang langit. Ratu Iblis Malam Gelap sedang duduk di istana terbuka seperti kastil. Terutama kaki ramping pihak lain yang hampir menusiuk mata. Namun, Xiao Nunu memahami bahwa keindahan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa diapresiasi begitu saja. Bagi orang-orang di depan saya, dingin dan bahaya sangat erat hubungannya. Tuan Ratu Iblis, bisakah kamu mengendalikan auramu? Niat membuni di matamu hampir meluap. Ada rasa dingin di punggung Dark Knight Demon. Hanya karena kamu mengabaikan kelakuanku, aku tidak akan adil dalam membunimu. Xiao Nunu menjawab, bukankah aku mengatakan itu? Sudah saya telah berlatih di sore hari, jadi ketika saya berlatih, saya secara alami akan menyingkirkan pengaruh dunia luar dan menghindari menjadi gile. Itu tidak masuk akal. Ratu Iblis Malam Gelap sama sekali tidak mempercayai alasan Xiao Nunu. Jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa menahannya. Xiao Nunu lalu bertanya, apa metode lain yang kamu sebutkan? Ratu Iblis Malam Gelap berkata, tunggu sebentar, kamu pergi ke lantai pertama dari Pagoda Emas Pancer, itu yang kujatuhkan. Sepotong sisik naga. Pagoda Emas Pancer memiliki 11 lantai. Tingkat pertama adalah di mana Xiao Nunu memperoleh teknik hegemoni pancer. Dari tingkat kedua hingga tingkat ke-10, setiap tingkat disegel dengan seseorang yang sewenang-wenang dan agung untuk selamanya. Xiao Nunu sedikit terkejut saat mendengar sisik naga jatuh dari lantai pertama Pagoda Emas Pancer. Sisik naga, ya, lalu apa? Aku akan mentransfer segumpal nafas iblis jiwa naga milikku ke skala naga itu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa menggunakan kekuatan nafas iblis jiwa naga penempaan badan sepenuhnya. Ratu Iblis Malam Gelap menjelaskan. Tentu saja. Ratu Iblis Malam Gelap berhenti sejenak, menatap Xiao Nunu dengan mata dinginnya. Kekuatan yang dapat dibawa oleh sisik naga terbatas. Jika kamu ingin lebih efisien, aku tetap menyarankan kamu datang ke sini secara langsung. Tidak perlu repot. Ratu Iblis, aku seharusnya bisa mengatasinya sendiri. Xiao Nunu menolak tanpa berpikir. Badan utama memasuki level kedua, kecuali Anda ingin cepat mati. Ratu Iblis Malam Gelap tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Nunu. Melihat pihak lain menolak begitu saja, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Nunu kemudian bertanya, di lantai pertama manakah timbanganmu jatuh? Ratu Iblis Malam menyebutkan, suatu tempat. Xiao Nunu mengangguk lalu mundur. Sesaat kemudian, Xiao Nunu menempatkan lapisan batasan di luar ruangan. Setelah memastikan tidak ada orang asing yang mendekati gedung Wuwen, Xiao Nunu duduk kembali di tempat tidur. Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, gelombang energi spiritual yang aneh dilepaskan dari badannya. Bas! Cahaya dan bayangan Pagoda Emas Pancer muncul di atas dantian Xiao Nunu. Setelah itu, kekuatan di menara mulai aktif, dan sinar cahaya mimpi menarik keluar dari Pagoda Emas Pancer, bersama dengan roda cahaya ilusi yang menyebar di bawah Xiao Nunu. Kemudian, cahaya putih menyelimuti Xiao Nunu. Hoa! Saat berikutnya, Xiao Nunu memasuki lantai pertama Menara Emas Pancer. Kali ini, Xiao Nunu masuk dengan badan aslinya. Xiao Nunu memiliki dua cara untuk memasuki menara.
Yang pertama adalah menggunakan pikiran dan kesadaran spiritual Anda untuk masuk ke dalam. Metode ini menggunakan kesadaran spiritual Anda untuk memahami situasi internal, dan Anda juga dapat berkomunikasi dengan Ratu Iblis Malam Gelap di seberang pagoda emas pancer. Cara kedua adalah dengan memasukkannya bersama badan. Ketika badan asli masuk, benda-benda di dalamnya dapat disentuh dengan lebih jelas. Sebelumnya, Xiao Nunu hanya datang 3 kali dalam wujud aslinya. Pertama kali adalah ketika Xiao Nunu memperoleh pagoda emas pancer. Saat itu, ia memperoleh teknik hegemoni pancer di lantai pertama. Kedua kalinya adalah ketika badan perunggu kuno dibangun. Badan itu ditempa dengan esensi dan darah 19.000 monster-monster. Ketiga kalinya adalah saat Anda menyempurnakan badan emas kuno. Xiao Nunu belum pernah ke sini sejak roh menara tertidur. Saat ini, di depan Xiao Nunu ada sebuah kuil kuno. Candi ini dikelilingi oleh langit yang dipenuhi pasir kuning sebagai latar belakangnya. Candi ini sangat spektakuler, seperti reruntuhan peninggalan raksasa zaman dahulu. Struktur candi dikelilingi oleh lapisan-lapisan, seperti roda bintang yang spektakuler. Di titik tertinggi candi terdapat gapura kuno berbentuk roda yang digantung. Pintu ini bisa langsung menuju ke lantai 2 tempat Ratu Iblis Malam berada. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu sampai di sebuah alun-alun. Alun-alun ini dibangun di atas platform awan di langit ribuan kaki di atas tanah. Xiao Nunu berdiri di atasnya, memandangi pasir kuning di langit, seperti seorang raja kesepian yang ditinggalkan di sini. Bas! Tiba-tiba, aliran udara di depan Xiao Nunu berfluktuasi, dan kemudian, sisik hitam perlahan melayang turun seperti daun yang berguguran. Xiao Nunu mengulurkan tangan dan mengambil timbangan di tangannya. Skalanya sekitar setengah ukuran telapak tangan. Ini seperti batu giok hitam yang unik. Melihat objek ini, Xiao Nunu tidak bisa tidak memikirkan senjata pertama yang dia gunakan, jiwa bintang kegelapan. Pisau sihir hitam itu diubah dari skala yang jatuh dari naga iblis bersayap 6 bintang kegelapan. Justru karena pisau ilmu hitam itulah Xiao Nunu berulang kali mengandalkan kekuatan Ratu Iblis Malam untuk menghindari bahaya. Kemudian, karena Ratu Iblis Malam Gelap benar-benar tidak puas dengan kelakuan Xiao Nunu, pisau ajaib itu pecah berkeping-keping dan menjadi kecewa. Aku ingin tahu apakah skala ini bisa diubah menjadi pedang ajaib. Gumam Xiao Nunu. Setiap kali menggunakan Blood Cultivation One Sword Cut, Xiao Nunu selalu menggunakan Sky Burial Sword sebagai gantinya. Dibandingkan dengan pedang tajam, pedang itu jelas lebih mendominasi. Begitu Xiao Nunu selesai berbicara, sebuah tanda aneh tiba-tiba muncul di sisik hitam di tangannya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual yang menakutkan dilepaskan dari atas. Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah dan dia segera melepaskannya. Kemudian, suara Ratu Iblis Malam datang dari timbangan. Bukankah mudah untuk menginginkan pisau ajaib yang diubah dari sisik naga? Aku bisa membuatmu menginginkan sebanyak yang kamu mau. Benarkah? Mata Xiao Nunu berbinar, tapi kemudian dia merasa pertanyaannya terlalu tidak perlu. Ratu Iblis Malam Gelap kemudian menjawab, buka segel pagoda emas pancer dan dapatkan pedang ajaib sebanyak yang kamu mau. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia berkata, lupakan saja, sisiknya seperti pakaianmu, Tuan Ratu Iblis. Jika aku meminta terlalu banyak, bukankah aku akan merusiak pakaianmu? Geblek, bintang gelap, sisik naga iblis bersayap 6 yang merosot dapat dilahirkan kembali. Bagaimana pikiran fana Anda dapat digunakan pada ratu ini? Jadi begitu. Xiao Nunu mengangkat alisnya dengan ringan dan berbisik, sayang sekali. Tidak ada. Jangan main-main di depanku, kamu ingin ketulusan. Aku sudah memberikannya kepadamu, dan aku harap kamu akan menjaga dirimu sendiri dan tidak menghabiskan kesabaranku. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan punya ruang untuk menyesalinya. Ratu Iblis Malam Gelap menggunakan kebaikan dan kekuatan. Dan sambil memberikan ketulusan, dia tidak lupa terus mengintimidasi. Sisik naga hitam digantung di depan Xiao Nunu, dan tanda di atasnya seperti kilat yang mengalir. Berapa banyak napas iblis jiwa naga yang ada di dalamnya? Xiao Nunu bertanya. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, sudah cukup bagimu. Setelah mengatakan itu, cahaya putih memancar dari sisik naga ke langit, dan suara Ratu Iblis Malam Gelap terdiam. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil kembali skala naga hitam itu ke tangannya. Bas! Tanda di atasnya bergoyang seperti aliran cahaya,
dan Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa itu mengandung energi yang agak mendominasi. Energi ini disebut nafas setan jiwa naga. Sua, cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu kembali ke kamar. Yang juga dibawa keluar adalah sisik naga hitam. Melihat timbangan di tangannya, mata Xiao Nunu penuh makna yang dalam. Meskipun itu adalah ketulusan dari Ratu Iblis Malam Gelap, Xiao Nunu tidak berani menerima ketulusan ini dengan tergesa-gesa. Namun saya telah berada di tahap tengah Ekaristi selama beberapa waktu. Karena badan emas kuno telah berada di tahap tengah, kekuatan badan fisik saat ini juga telah mencapai masa kemacetan. Jika memungkinkan, Xiao Nunu tentu saja berharap badan suci akan berevolusi. Aku tidak tahu kapan roh menara akan bangun. Jika Ratu Iblis Malam Gelap menerobos segel sebelum itu, situasiku akan sangat berbahaya. Xiao Nunu saat ini menggunakan taktik penundaan melawan Ratu Iblis Malam, dan dia tidak berani membuat marah lawannya secara gegabah. Karena Xiao Nunu tidak tahu apa konsekuensinya jika dia membuat marah pihak lain. Demikian pula, Xiao Nunu tahu bahwa pihak lain sedang mencoba yang terbaik untuk lengah. Skala naga ini bukanlah ketulusan dari Ratu Iblis Malam Gelap, melainkan sarana untuk membingungkan Xiao Nunu. Semakin banyak manfaat yang diberikan Ratu Iblis Malam Gelap, Xiao Nunu harus semakin berhati-hati. Namun, yang membuat Xiao Nunu penasaran adalah apakah energi yang disebut nafas iblis jiwa naga ini benar-benar berguna baginya. Tiba-tiba, Xiao Nunu memikirkan sesuatu. Hoa! Cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu membalikkan tangannya dan mengeluarkan slip giok. Slip giok tersebar, dan lingkaran sihir diaktifkan. Bas! Ruang bergetar, kekuatan spiritual mengalir, dan pola susunan menyebar. Seiring dengan cahaya putih melamun yang memancar dari batu giok, Xiao Nunu kemudian dibawa ke istana bawah tanah yang gelap. Hanya ada satu jalan di depan Xiao Nunu. Itu diapit oleh tembok kokoh. Mulut tengkiorak di dinding terbakar api hijau. Xiao Nunu langsung masuk ke dalam, dan setelah beberapa saat, dia sampai di altar. Hah? Xiao Nunu, kenapa kamu ada di sini lagi? Di atas altar, Tian Kue Cauldron diikat erat dengan 4 rantai besi. Di kuali Tian Kue Cauldron, 8 pupil vertikal perlahan terbuka, lalu kabut hitam melonjak, dan ular bermata 8 itu merangkak keluar. Bukankah aku baru saja mengambil Underworld Crossing Eden belum lama ini? Aku tidak datang kepadamu untuk Underworld Crossing Eden, jawab Xiao Nunu. Oh, apa itu? Bisakah kamu membantuku melihat benda ini? Kata Xiao Nunu sambil mengeluarkan sisik naga hitam. Fiuh! Xiao Nunu menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan sisik naga itu. Ular Yama bermata 8 mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan aliran udara lembut keluar dari mulutnya. Aliran udara itu seperti tangan besar yang tak terlihat, menahan sisik naga di udara. Hiss! Detik berikutnya, ular Yama bermata 8 menghirup udara dingin. Energi yang sangat sombong. Sisik macam apa ini? Xiao Nunu menjawab, tidak bisakah kamu melihatnya? Ular Yama bermata menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihat benda ini, tapi energi di dalamnya benar-benar sombong. Xiao Nunu bertanya, energi di dalamnya disebut nafas iblis jiwa naga. Sepasang mata ular Yama bermata 8 tiba-tiba melebar. Nafas iblis jiwa naga, gumamnya. Ya, Xiao Nunu menegaskan. Ular Yama bermata 8 berkata, aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya. Konon hanya naga kuno terkuat di dunia yang bisa mengendalikan kekuatan semacam ini. Xiao Nunu mengangguk sedikit, tapi dia tidak terus mengungkapkan informasi lebih lanjut. Ular Yama bermata 8 bertanya lagi, di mana kamu mendapatkannya? Yang lain memberikannya kepadaku, mereka bilang itu berguna bagiku. Kalau begitu kamu harus berhati-hati terhadap orang ini. Ular Yama bermata 8 mengubah topik pembicaraan. Meskipun napas iblis jiwa naga ini sangat kuat, kekuatannya terlalu mania, dan ada juga aura naga iblis kuno yang gelap. Jika tidak digunakan dengan benar, masalah besar mungkin terjadi. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit dan dia bertanya apa yang salah. Ular Yama bermata 8 sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menjamin masalah apa yang akan terjadi, tapi begitu energi ini memasuki badan Anda, kemungkinan besar akan dibatasi oleh orang itu. Setelah mengatakan itu, ular Yama bermata 8 meniupkan aliran udara dari mulutnya. Sisik naga hitam terbang kembali menuju Xiao Nunu.
Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menangkap sisik naga. Tampaknya ketulusan Ratu Iblis Malam Gelap tidak begitu tulus. Pemurnian badan yang disebut nafas iblis jiwa naga tidaklah mudah untuk diselesaikan. Sepertinya kita harus mencari cara lain. Xiao Nunu mengepalkan jarinya dan meraih sisik hitam itu ke telapak tangannya. Tepat ketika Xiao Nunu hendak pergi, Yama bermata delapan tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau aku membantumu mencoba dan melihat apakah aku bisa memurnikannya?" Xiao Nunu hampir menyerah. Bagaimana cara memurnikannya? Gunakan Tianque Cauldron untuk memurnikan energi naga hitam di dalamnya, menyisakan sebagian energi yang relatif ringan. Apakah mungkin? Saya tidak dapat menjamin kesuksesan. Yama Snake menjawab tanpa berpikir, bagaimanapun, ini adalah pemilik asli skala naga yang jauh lebih kuat dariku. Bahkan mungkin aku akan diserang. Inilah sebabnya aku tidak mengusulkan rencana ini sejak awal. Kamu masih mengusulkannya, kata Xiao Nunu dengan serius. Aku tidak punya pilihan. Harapanku untuk pergi dari sini semua tertuju padamu. Hanya jika kamu menjadi lebih kuat, aku bisa memiliki kesempatan untuk melihat cahaya lagi. Kata Yama Snake bermata delapan. Xiao Nunu mengangguk, kalau begitu terserah padamu. Ayo. Ya, segera. Xiao Nunu mengibaskan sisik naga hitam di tangannya lagi. Ular bermata delapan itu bercokol di luar Tianque Cauldron. Badannya yang besar langsung terbakar dengan api yang ganias, dan sisik naga hitam jatuh ke dalam kuali. Dalam sekejap, energi darah dari segala arah menyatu, dan cahaya merah berputar ke arah bagian dalam dari Tianque Cauldron. Wow, lingkaran sihir yang indah muncul di altar, dan raungan naga rendah terdengar pelan dari Tianque Cauldron. Aum, di Tianque Cauldron, auman naga yang dalam menghantam gendang telinga Xiao Nunu. Altar di bawah ular Yama bermata delapan bergetar. Bas! Tianque Cauldron diaktifkan oleh energi spiritualnya, dan tanda di kuali menyala satu demi satu. Ribuan energi darah mengalir menuju skala naga di kuali seperti naga bertanduk. Yama bermata delapan berkata kepada Xiao Nunu, untuk berjaga-jaga, aku ingin kamu tetap di sisiku. Terlihat bahwa Yama bermata delapan sangat berhati-hati. Jika orang di depannya bukanlah Xiao Nunu, tapi guru hantu dari generasi sebelumnya dari Sekte Huangquan, ular Yama bermata delapan tidak akan pernah mengambil risiko. Hal ini tidak akan pernah dilakukan sejauh ini. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa ular Yama bermata delapan mempercayai Xiao Nunu. Dengan kata lain, benar-benar menaruh harapan pada pihak lain. Oke, aku akan berjaga di sini. Xiao Nunu juga tidak ragu-ragu. Ular Yama bermata delapan segera menutup delapan matanya dan mengelilingi kuali Tianque seperti naga melingkar. Wow, nyala api merah tua menyala di badan ular Yama bermata delapan, dan mulai melemahkan sisik naga hitam di dalam kuali. Suasana sepi di sekelilingnya. Xiao Nunu duduk di tanah dan menatap lurus ke depan. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu bertanya, berapa lama? Ular Yama bermata delapan menutup matanya dan menjawab, aku juga tidak tahu. Kamu bisa berlatih sambil menunggu. Selama terjadi sesuatu pada aku, kamu bisa mengambil tindakan tepat waktu. Aku mengerti. Kemudian, pikir Xiao Nunu, dan tuling binatang muncul di tangannya. Bas! Segera, tuling-tuling binatang itu tergantung di depannya. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu, dan aliran energi spiritual keluar dari badannya. Tuling-tuling binatang itu tiba-tiba berputar dengan mantap di depan mata Xiao Nunu. Dan, kemudian ada garis hitam dan merah. Topan itu bertahan di sekitar bagian luar tuling binatang itu, dan pola sekok hitam dan busur perang merah di atasnya bersinar terang sisi kiri dan kanan Nunu. Hus! Hus! Cahaya lembut muncul dari dua formasi sihir pada saat yang sama, dan dua sosok yang memancarkan aura ganias dipanggil oleh Xiao Nunu. Setan perang Mahyat hidup. Setan roket neraka. Kedua boneka klan iblis ini masing-masing menunjukkan kekuatan dominasinya. Lagi pula tidak apa-apa sekarang, ayo perbaiki kamu dulu. Kedua boneka perang iblis tersebut sama-sama dalam kondisi rusiak akibat pertempuran. Sebagai pengontrolnya, Xiao Nunu dapat meminjam energi spiritualnya sendiri atau senjata ajaib lainnya untuk memulihkan kekuatan tempur mereka. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan spiritual di badannya, dan kekuatan suci badan emas kuno menyebar ke kiri dan kanan di tanah. Bas! Wow! Garis kekuatan suci emas seperti tanaman merambat ringan,
berpusat pada Xiao Nunu, dan dengan cepat terhubung ke formasi di bawah dua pemimpin prajurit. Demon perang Mahiat hidup dan Demon roket neraka masing-masing bersentuhan, dan cahaya gelap bersinar di mata mereka. Detik berikutnya, sepertinya ada pusaran hitam kecil di dalam badan iblis perang undead. Pusaran ini dengan rakus menyerap energi spiritual Xiao Nunu. Hal yang sama berlaku untuk setan roket neraka. Di tengah badan iblisnya, ada juga pusaran awan api mini, dan aliran kekuatan mulai memasukinya dan menyebar ke seluruh bagian badan iblis roket neraka. Xiao Nunu kemudian menutup matanya, dan sambil menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk memperbaiki kedua boneka perang tersebut, dia menyerap energi Huang Quan Duerdan. Huang Quan Duerdan yang diintegrasikan ke dalam dada Xiao Nunu melepaskan kekuatan spiritual murni. Segera setelah sisi Xiao Nunu habis, kekuatan spiritual dari jamu tersebut segera terisi kembali. Dari sudut pandang tertentu, Huang Quan Duerdan saat ini mengusung kebutuhan ketiga pihak. Entah itu Undead War Demon atau Hell Rocket Demon, sumber kekuatan mereka sebenarnya dari dunia bawah Duerdan. Waktu berlalu menit demi menit. Sebelum saya menyadarinya, beberapa hari telah berlalu. Wu Wenlo, ada apa dengan Xiao Nunu? Sudah beberapa hari, apa yang dia lakukan di kamar? Di samping pavilion di sisi barat, Yun Yanxiu bersandar pada pilar batu. Sambil memakan buah spiritual, dia melihat ke arah pohon perak tidak jauh dari sana. Yin Fengqi sedang duduk di pavilion, dengan anggur, buah spiritual, dan kue diletakkan di depannya. Dalam beberapa hari terakhir, kehidupan Yin Fengqi cukup lancar. Selama segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan perintah suci, dia tidak akan pernah menggunakan metode lain. Bagaimana kabarmu, kakak senior? Apakah kamu baik padamu? Hal-hal ini membuatku kehilangan lebih dari 10.000. Perintah suci. Makan lebih banyak buah spiritual dan berhenti minum. Kata Yin Fengqi kepada orang yang duduk di sebelahnya. Melihat Yanying tidak bergerak, Yin Fengqi bertanya, apa? Apakah kamu tidak suka makan ini? Saya akan membeli yang lain. Tidak, ini enak sekali. Yanying menggelengkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil buah berwarna hijau oranye, memasukkannya ke mulutnya, dan menggigitnya kecil. Yin Fengqi tiba-tiba tersenyum dan berkata, lihat. Jika kamu mengikuti Xiao Nunu, kamu akan makan 9 kali dalam 3 hari dan kehilangan 8 pon dalam sebulan. Tetapi berbeda jika kamu mengikuti kakak senior. Kamu akan makan 9 kali sehari. Hari tanpa menurunkan berat badan. Aku pasti akan menaikkanmu hingga 1,9 meter. Yanying tersenyum polos, menjelaskan apa maksudnya asal-asalan. Yin Fengqi melanjutkan, kamu harus ingat, selama kakak senior ada di sini, dia akan menjadi orang kuat kemanapun. Dia pergi. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan menuju sisi ini. Apakah kamu mencoba menipu gadis kecil lagi? Kata Liang Mingtian. Tersenyum. Selain Luo Feihong dan Luo Feiyu, mereka juga datang bersama jenius keluarga Yin, Yin Zulian. Yin Fengqi mengangkat alisnya dan mengangkat tangannya untuk menyambut Yin Zulian. Gadis dari keluarga Yin, sudah lama tidak bertemu. Halo, beberapa orang datang. Luo Feihong dengan santai mengambil buah roh di atas meja, bagaimana kemajuannya? Apakah kamu berhasil menariknya dari sisi Xiao Nunu ke kemahmu? Bukankah itu pasti? Yin Fengqi memandang Yanying dan berkata, senior kakak lebih baik dari Xiao Nunu, kan? Yanying menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, dan dengan hati-hati meletakkan kembali buah roh yang telah dia gigit 2 kali ke atas meja. Kamu, Yin Fengqi tampak tidak berdaya. Yanying bertanya dengan suara rendah, bolehkah aku terus makan? Yin Fengqi melambaikan tangannya dengan lelah, makan. Makan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Nunu, meskipun dia memujiku dengan tidak masuk akal, tidak apa-apa. Dia telah melihat orang-orang yang merasa tidak aman, tetapi dia belum pernah melihat Yanying begitu tidak aman. Yanying adalah gadis penggemar setia Xiao Nunu, tidak peduli seberapa keras Yin Fengqi berusaha menyenangkannya, itu tidak berpengaruh. Semua orang melihat ke arah Xiao Nunu. Sepertinya posisi pemimpin berikutnya dari Sekte Piao Miao, aku sedikit terpaku. Aku khawatir. Yin Fengqi mengusap dagunya dengan tangannya, terlihat menyedihkan. Melihat tatapan tak berdaya di mata satu sama lain, beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Yin Zulian kemudian bertanya, di mana Xiao Nunu? Dia belum keluar. Ini sudah setengah perjalanan. Tidak.
Orang ini tidak meninggalkan rumah selama 5 hari. Aku bahkan bertanya-tanya apakah dia menyembunyikan wanita kaya di sana. Kata Yin Fengqi. Apakah sesuatu akan terjadi? Yin Zulian sedikit bingung. Seharusnya tidak. Yun Nianxiu berjalan mendekat, ada penghalang pertahanan yang dipasang di pintu kamarnya. Dia jelas tidak ingin diganggu. Yin Zulian mengangguk, itu dia. Hari ini adalah hari ke-6 penilaian di halaman luar. Xiao Nunu hanya mengikuti penilaian 12 gerbang di hari pertama dan meraih juara pertama, lalu tidak pernah keluar lagi. Karena pihak lain memasang penghalang pertahanan di pintu kamar, tidak ada yang berani mengganggu pihak lain dengan gegabah. Tanpa diduga, setelah berhari-hari, pihak lain belum juga keluar. Lupakan saja, tinggalkan dia sendiri, bersiaplah untuk penilaian putaran berikutnya. Yin Fengqi berdiri, memutar lehernya dan meregangkan ototnya. Masih ada 4 hari, jadi kita harus cepat. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Yun Nianxiu, Yin Zulian, Liang Mingtian dan lainnya juga tampak serius. Kali ini, banyak talenta luar biasa bermunculan di halaman luar. Sejauh ini, belum ada yang yakin apakah mereka bisa masuk eselon 1. Ayo pergi. Ya, beberapa orang menyapa, lalu keluar bersama. Tetap di sini, nak, jangan berlarian. Yin Fengqi melambaikan tangannya pada Yanying. Dia tahu Yanying hanya akan mengikuti Xiao Nunu, jadi dia terlalu malas untuk membuang waktu. Mengerti. Yanying mengangguk dengan jujur. Melihat orang-orang meninggalkan gedung Wuwen, dan kemudian melihat pintu Xiao Nunu yang tertutup, Yanying hanya bisa menghela nafas. 6 hari telah berlalu sejak penilaian 10 hari, dan satu-satunya pencapaian Yanying adalah yang kedua dari terakhir di 12 sekte. Sedangkan untuk penilaian lainnya, bukan karena Yanying tidak mau berpartisipasi, tapi dia tahu kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu cara membuat ramuan, dia tidak tahu cara memperbaiki senjata, dan kemudian dia harus bertarung melawan 5 kutu kupret. Yanying bahkan bertanya-tanya apakah Akademi Suci Abadi Fana telah mengambil pandangan yang salah. Hah! Yanying menghela nafas lega. Masih ada 4 hari lagi. Sepertinya aku harus berkemas dan kembali ke Wastelen Timur. Di istana bawah tanah yang redup. Di altar kuno. Di dalam Tianque Cauldron, nyala api yang ganias berkobar. Ular bermata 8 itu bercokol di luar kuali, seluruh badannya melonjak dengan arogansi yang membara. Di tripod, sisik naga hitam tergantung di dalamnya. Sisik tersebut telah ditempa di kuali Tianque selama 5 hari, tetapi dari permukaan, tampaknya tidak banyak berubah. Di bawah altar, Xiao Nunu duduk di tanah, dengan lingkaran sihir megah berjalan di sisi kiri dan kanannya. Di dalam lingkaran sihir ada iblis perang undead yang membawa sekop hitam dan 7 atau 8 tengkiorak tergantung di bahunya. Di dalam lingkaran sihir lainnya adalah iblis roket neraka, memegang busur perang dan mengenakan helm perang berparuh elang. Setelah 5 hari perbaikan, kekuatan tempur kedua prajurit iblis telah meningkat secara signifikan. Saat ini, Xiao Nunu perlahan membuka matanya. Sepertinya kekuatan tempur puncak mereka bahkan lebih kuat dari yang kukira. Sebagai pengendali iblis perang Mahiyat hidup dan iblis roket penjara, Xiao Nunu tahu lebih banyak tentang kedua boneka perang itu. Setelah lebih dari 5 hari perbaikan, mereka masih dalam keadaan rusiak akibat pertempuran, tetapi efektivitas tempur mereka jelas lebih baik dari sebelumnya. 5 hari yang lalu, mereka hanya berada di alam Grandmaster tingkat ketiga, tetapi sekarang mereka telah naik ke alam Grandmaster tingkat keempat. Xiao Nunu masih berada di alam Grandmaster tingkat kedua, tetapi kekuatannya lebih kuat. Hah! Xiao Nunu menghela nafas lega dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dadanya. Energi spiritual Huang Kuan Due dan dikonsumsi sekitar sepertiganya. Kalau terus begini, bahkan ramuan tingkat duer dan dunia bawah tidak akan memakan waktu lama. Tentu saja, ini sebenarnya sesuai ekspektasi Xiao Nunu. Belum lagi memiliki 2 boneka perang lagi untuk berbagi energi ramuan, latihan teknik hegemoni pancer Xiao Nunu saja akan membutuhkan banyak sumber daya. Bas! Tiba-tiba, aliran udara yang kacau muncul dari altar di depannya. Xiao Nunu mengangkat matanya dan melihat ke depan. Aku melihat badan ular Yama bermata 8 memancarkan cahaya yang berkedip-kedip, dan bahkan nafasnya semakin kuat dan lemah. Xiao Nunu segera berdiri. Senior Yanxi. Cepat, Xiao Nunu, ambillah beberapa materi surgawi dan harta duniawi untuk mengisi kembali energi spiritualku.
Napas iblis jiwa naga ini terlalu sulit untuk dimurnikan, bahkan jika itu adalah api surgawi di Kuali Tiankue. Sulit untuk mendapatkannya. Harta apa yang kamu inginkan, senior? Xiao Nunu bertanya. Jamu Chongyuan yang sangat keras atau jamu Zutian Lingsu bisa digunakan. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkan kedua jamu ini, ambilkan aku beberapa batu roh lagi. Kata ular Yama bermata 8. Xiao Nunu mengangkat matanya, aku punya batu roh. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu melambaikan tangannya dan membuang sejumlah besar batu roh. Sejumlah besar batu roh terbang menuju altar, tetapi sebelum batu roh itu mendarat di tanah, kekuatan isap yang kuat meletus dari badan ular Yama bermata 8. Energi di dalam batu roh itu segera terkuras dan diputar menjadi energi spiritual untuk dikonsumsi. Apakah masih ada lagi? Tanya Yama bermata 8. Ya, Xiao Nunu mengangguk, saya memiliki 10 juta batu roh. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan sejumlah besar batu roh dan melemparkannya ke lawan. Batu spiritual ini diperoleh dari brokat giok Loyan di gerbang Huangquan saat berada di menara Silianyu. Ketika Luoyan Yujin pergi ke gedung Silianyu untuk mencari seseorang untuk menyelidiki segel Raja Hantu dan Huangquan Dava, kebetulan Xiao Nunu baru saja mengambil posisi penguasa gedung, jadi dia mengikuti tren dan melakukan transaksi selanjutnya. Namun, setelah tiba di tanah suci gudang abadi, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan perintah suci, dan puluhan juta batu roh belum banyak digunakan. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu memberi makan 1 atau 2 juta batu spiritual kepada ular Yama bermata 8. Jika ini adalah orang biasa, dia akan langsung dicekik sampai mati, tetapi Yama bermata 8 sepertinya baru saja membaik sedikit. Melihat penampilan pihak lain, mata Xiao Nunu sedikit menyipit, lalu dia berkata, Senior Yanxi, kekuatan batu roh tidak mudah diserap seperti jamu. Sebaiknya aku mencarikan jamu Chongyuan dan jamu Lingsu untukmu, kan? Jangan buang waktu. Sudah terlalu lama, kata Yama Snake bermata 8. Xiao Nunu mengangguk, baiklah, aku akan kembali secepatnya. Segera, Xiao Nunu meninggalkan beberapa batu roh, lalu melambaikan lengan bajunya dan mengambil kembali 2 boneka perang dari Demon Perang Mahiyat Hidup dan Demon Roket Penjara. Setelah itu, Xiao Nunu segera menara Wuwen. Hoa, dengan kilatan cahaya putih, Xiao Nunu kembali ke kamar. Pembatasan pertahanan di luar ruangan masih ada, menandakan belum ada yang masuk. Setelah itu, Xiao Nunu menghilangkan batasan tersebut, membuka pintu dan berjalan keluar. Tidak ada seorang pun di gedung Wuwen yang besar. Yin Fengqi, Yun Nianxiu, Liang Mingtian dan yang lainnya semuanya telah pergi, dan bahkan Yan Ying tidak tahu di mana mereka berada. Di mana kita harus pergi untuk menemukan jamu Chongsu yang sangat keras dan jamu Zutian Lingsu? Kata Xiao Nunu diam-diam. Setelah itu, Xiao Nunu memikirkan sesuatu dan menutup matanya. Pada saat yang sama, di tengah-tengah kertas, di samping Mujin dan 2 lainnya, Xiao Wuhen dengan mata gelap tiba-tiba mengangkat pandangannya. Di mana ini? Suara Xiao Nunu keluar dari tenggorokan Xiao Wuhen. Tuan, di tengah jalan, mata hibiskus dan hibiskus berbinar, lalu mereka saling memandang. Xiao Nunu mengangguk sedikit, bagaimana hasil penilaianmu hari ini? Banzi menggelengkan kepalanya, sepertinya agak sulit untuk masuk ke eselon 1. Terlalu banyak orang jenius di sini. Masih sangat menjanjikan. Bagi yang eselon 1, saya mungkin hanya eselon 2. Sulit bagiku juga. Banzi menjawab, sejauh ini, belum ada beberapa hasil yang baik. Tetapi Anda, Guru, menimbulkan sensasi di seluruh halaman luar pada hari pertama. Nunu dalam 10 di gerbang tingkat kedua, ada lebih dari 8 juta pembunihan yang mengerikan. Kedua wanita itu sudah mengetahui masalah ini. Eselon 2 juga punya kesempatan, jika kamu tidak bisa masuk kali ini, kamu bisa menunggu sampai waktu berikutnya, kata Xiao Nunu. Pengadilan Suci Abadi Fana memberi setiap orang 2 peluang. Setelah penilaian, eselon pertama dapat langsung masuk ke Akademi Suci Abadi Fana, sedangkan eselon kedua akan memiliki kesempatan lain untuk mengikuti penilaian. Sedangkan bagi yang berada di tingkat kedua ke bawah, semua anggota akan tereliminasi. Apakah Tuan datang kepada kita dengan instruksi? Banzi bertanya. Ya, Xiao Nunu mengangguk, apakah kamu tahu tentang Jibao Chongyuan dan Zhou Tian Lingsu dan? Banzi dan hibiskus saling memandang.
Yang pertama menjawab, ramuan macam apa ini? Kami belum pernah mendengarnya. Xiao Nunu menjawab, apakah kamu pernah mendengarnya? Ini seharusnya merupakan ramuan yang relatif khusus. Banzi menjelaskan, jika ya, aku pasti tahu ramuan umum. Apakah Tuan sedang terburu-buru mendapatkannya? Ini cukup mendesak. Xiao Nunu berkata, namun, karena kamu belum pernah mendengarnya, aku hanya bisa memikirkan cara lain. Banzi mengangkat tangannya dan berkata, Tuan, tunggu sebentar, ini sudah sangat dekat ke Dan Pavilion. 1/4 jam yang lalu, penilaian tentang alkimia berakhir. Masih banyak alkemis di sana yang bertukar pengalaman. Saya akan pergi dan bertanya, dan saya harus dapat menemukan seseorang yang memilikinya dua jenis ramuan ini. Xiao Nunu berkata sedikit. Dia ragu-ragu, lalu mengangguk, oke. Tuan dan Hibiskus akan menunggu di sini sebentar. Saya akan kembali secepat mungkin. Banzi buru-buru berbalik dan menuju ke arah pavilion Dan. Penilaian Akademi Suci Abadi Fana beragam. Selain penilaian nilai gaya, penilaian fungsional lainnya juga dapat dijadikan poin bonus. Tuan, dengan identitas Xiao Wuhen, dia juga ingin memasuki pengadilan suci abadi Fana, kan? Tanya Mujin. Xiao Nunu, yang berubah menjadi Xiao Wuhen, mengangguk, jika kamu menyimpan identitas ini tanpa diketahui oleh Akademi Suci Abadi Fana, ini mungkin berguna di masa depan. Kalau begitu, jika kamu punya waktu, gunakan identitas ini untuk berpartisipasi dalam beberapa penilaian. Sejauh ini, dia gagal dalam semua penilaian. Kata Mujin. Ketika Wayang Mahyat Badan Dharma berada di samping kedua wanita tersebut, pada dasarnya ia adalah boneka Mahyat. Hanya ketika pikiran spiritual Xiao Nunu masuk barulah ia bisa disebut klon. Hal yang sebenarnya dari boneka Mahyat Badan Dharma adalah ia dapat disinkronkan dengan sempurna dengan kekuatan tempur Xiao Nunu. Sedangkan sisanya, ia masih berupa boneka Mahyat. Terserah kamu. Xiao Nunu menjawab, jika kamu tidak bisa masuk eselon 1, maka untuk sementara dia akan tetap di eselon 2. Mujin mengerti maksud Xiao Nunu, dia mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Banzi kembali, dan di belakangnya ada dua alkemis muda, seorang pria dan seorang wanita. Kedua alkemis ini memiliki jamu Chongyuan yang sangat keras dan jamu Zutian Lingsu. Setelah beberapa saat, Banzi kembali bersama dua alkemis muda itu. Dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang pertama agak gemuk, sedangkan yang kedua mungil. Kemudian, Banzi menoleh ke arah mereka berdua dan berkata, ini tuan mudaku. Dia ingin kamu menukarkan ramuan itu. Xiao Nunu memandang mereka berdua. Pria dan wanita itu juga sedang melihat ke arah Xiao Nunu, yang berubah menjadi Xiao Wuhen. Apakah kamu akan menyerang Yuan dan Lingsu Dan? Pria gendut itu melangkah maju dan bertanya. Ya, Xiao Nunu mengangguk, aku ingin tahu apakah kalian berdua memiliki dua jenis ramuan. Kami tidak punya, jawab pihak lain. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Nunu dan Hibiskus sama-sama tercengang. Banzi juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak. Bukan itu yang kamu katakan tadi. Menghadapi pertanyaan Banzi, wanita mungil itu menjawab, jangan khawatir, dengarkan kami dulu. Dia berhenti sejenak. Jeda, dia berkata, jamu Chongyuan yang sangat keras dan jamu Zutian Lingsu keduanya adalah jamu yang digunakan oleh monster. Kami jarang menggunakannya, jadi kami tidak menyimpannya. Ramuan yang digunakan oleh monster. Beberapa kebingungan. Lihatlah Xiao Nunu. Setelah Xiao Nunu mendengar ini, hatinya bersinar. Lalu apa itu ular Yama bermata 8 jika bukan monster? Jelas, dua jamu yang dia inginkan adalah apa yang dikatakan pihak lain, dan Banzi tidak menemukan sasaran yang salah. Ya, ini memang bukan untuk dikonsumsi manusia, kata Xiao Nunu. Benarkah? Apakah kita benar? Pria gendut itu menunjukkan ekspresi penuh pengertian, dan kemudian melanjutkan, karena tidak ada persediaan, kedua jenis ramuan ini hanya dapat dimurnikan. Dia bertanya lagi, berapa biaya untuk pemurnian? Pria itu bertanya, apakah Anda sendiri yang memurnikan bahan ramuan itu? Atau akankah kami mengambil alih semuanya? Ular Yama bermata 8 tidak memberitahu Xiao Nunu cara memurnikan kedua ramuan ini, dan kecil kemungkinannya dia mengetahui ramuan dari ramuan tersebut. Terlebih lagi, akan membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan bahan-bahannya sendiri.
Lebih baik serahkan semuanya pada pihak lain. Ada secercah cahaya di mata pria itu, dan dia berkata, jika Anda menyerahkan semuanya kepada kami, saya akan menghitung 400.000 perintah suci Anda. 3 jamu Chong Yuan yang sangat keras, 3 jamu Zutian Chongsu. Totalnya 6. Mahal sekali. Banzi berseru, caramu membunuh orang agak kasar. Dengan satu serangan, kamu mengenai arteri utama. Pria gendut itu mensibir, lihat, di mana kedua ramuan ini tersedia sekarang. Dengan harga ini, apakah ini cukup adil? Banzi berkata, seberapa adil? Rata-rata hampir 70.000 perintah suci untuk sebuah jamu. Anda jelas dapat mengambilnya, jadi mengapa membuang-buang waktu Anda? Setelah mengatakan itu, Banzi menggelengkan kepalanya pada Xiao Nunu, Tuan, tunggu saja saya beberapa hari, dan saya pasti akan memberikannya padamu. Selidiki kedua ramuan ini. Xiao Nunu tersenyum. Dia bisa menunggu, tapi Yama bermata 8 tidak bisa menunggu. Xiao Nunu memandang mereka berdua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi ramuan itu. Sebelum ujian luar pengadilan berakhir, masih ada 4 hari hingga akhir penilaian eksternal perguruan tinggi. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlalu lama. Aku menginginkannya hari ini. Hari ini. Yang terakhir berkata, jika saya menginginkannya hari ini, harganya akan 3 kali lebih mahal. Itu berarti 1,2 juta tahbisan suci. Setelah mendengar ini, Banzi hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini jauh melebihi nilai ramuan itu sendiri. Xiao Nunu sedikit mengangkat tangannya untuk menghentikan Banzi. Oke. Setelah itu, Xiao Nunu berkata kepada Banzi, beri mereka deposit 500.000 perintah suci dulu. Banzi ragu-ragu untuk berbicara, tetapi mata tegas tidak bisa menahan diri untuk melakukan apa yang diperintahkan. Dia dengan enggan mengeluarkan 500.000 perintah suci. Terakhir kali, setelah membun Ni Jun Fus dari Sekte Huangquan, dia memperoleh 2,8 juta perintah suci. Kemudian, dia menghabiskan 1,8 juta untuk membeli 2 token suci Cixuan dan memperoleh kuota bagi kedua wanita tersebut untuk memasuki halaman luar. Masih ada 1 juta tahbisan suci. Setelah mengambil deposit 500.000 yuan, saya hanya memiliki sisa setengahnya. Mengambil deposit dari tangan Banzi, pria gendut itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia kemudian berkata, kami tidak memanfaatkanmu. Penilaian pelataran luar akan selesai dalam 4 hari. Semua orang berusaha keras untuk memasuki pengadilan suci abadi fana. Tidak ada yang mau membuang waktu untuk ini. Hal yang paling berharga hari ini adalah, itu hanya biaya tenaga kerja. Oke, cepat dan perbaiki ramuan untuk tuan muda kita. Meskipun apa yang dikatakan pihak lain masuk akal, Banzi masih sangat tidak bahagia di hatinya. Pria dan wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka menyepakati waktu dan tempat untuk melahirkan dan pergi lebih dulu. Tuan, untuk apa Anda menginginkan kedua jenis ramuan itu? Tahukah Anda bahwa kita semua dalam masalah sekarang? Keluarga nenek berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini membuat dada saya terasa sesak dan sesak napas, dan napas saya sesak. Tidak lancar, tidak masalah. Xiao Nunu tersenyum dengan tenang. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan kebutuhan yang mendesak. Selain itu, perintah suci itu adalah piala, jadi tidak apa-apa jika kalah sedikit. Sisa tahbisan suci tidak cukup untuk membayar pembayaran terakhir. Setengah. Masih ada 500.000 tahbisan suci di tangan Si. Remunerasi yang baru ditetapkan 1,2 juta, kalaupun dikurangi deposit, masih ada kekurangan 200.000. Xiao Nunu memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan menangani masalah Ordo Suci. Kedua wanita itu juga mengetahui kemampuan Xiao Nunu dan tidak segera mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, pikiran spiritual Xiao Nunu mundur dari Xiao Wuhen. Wu Wenlou. Xiao Nunu menghela nafas lega, merasa cukup santai di dalam. Selama ramuan yang dibutuhkan ular Yama bermata 8 bisa didapatkan secepatnya, 1,2 juta perintah suci bukanlah apa-apa. Lagi pula, semua yang dilakukan ular Yama bermata 8 sekarang adalah untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa menggunakan nafas iblis jiwa naga yang dimurnikan untuk meningkatkan badan suci, keuntungan yang didapatnya tidak akan sebanding dengan 1,2 juta ordo suci. Saudara Xiao Nunu, apakah kamu keluar? Saat ini,
Sebuah suara terdengar di telinga Xiao Nunu. Saudara Liang. Xiao Nunu melihat ke ujung lain koridor. Xiao Nunu melanjutkan, di mana yang lainnya? Liang Mingtian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu penilaian apa yang mereka ambil. Saya pergi ke medan duel hari ini dan tidak bersama semua orang. Sebelum dia selesai berbicara, Liang Mingtian tiba-tiba terbah-tiup. Ahem. Lalu dia berbalik dan menutup mulutnya dengan tangan terkepal. Apakah kamu terluka? Xiao Nunu bertanya. Liang Mingtian tidak menyangkalnya, dia menghela nafas dan berkata, oh, saya bertemu lawan yang relatif kuat di bidang duel, yang mengakhiri 3 kemenangan beruntun saya. Bidang duel juga merupakan salah satu penilaian dari luar pengadilan. Kemenangan yang didapat di bidang duel juga menjadi poin bonus dalam penilaian. Orang yang bisa mengakhiri 3 kemenangan berturut-turut Liang Mingtian juga harus kuat. Saudara Liang, mohon istirahat. Aku akan mencari Yin Fengqi untuk meminta perintah suci, kata Xiao Nunu dengan santai. Xiao Nunu masih kekurangan 200.000 perintah suci, dan dia berencana mendapatkannya dari Yin Fengqi. Orang ini menggunakan perjudaiannya dengan Liu Wuqiu untuk menghasilkan jutaan perintah suci selama penilaian 12 tingkat sekte, dan tidak terlalu berlebihan untuk pergi dan mendapatkannya sendiri. Mendengar perkataan Xiao Nunu, Liang Mingtian berkata, jika kamu menginginkan Holy Order, kamu bisa pergi ke arena duel. Oh, Xiao Nunu mengangkat matanya dengan ringan, bolehkah aku mendapatkan Holy Order di arena duel? Ya, Liang Mingtian mengangguk, selama kamu mendapatkannya jika kamu menang 10 kali berturut-turut, kamu akan menerima hadiah 3 juta perintah suci. Bersambung.